Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di responsi seri kedua dengan resep pertama 1B, yaitu adalah salep 24. Mungkin kalian sudah pernah belajar mengenai belajar praktikum salep atau momentum. Salep 24 mungkin udah pernah juga, tapi kali ini ada ada tambahan bahan obat yang mungkin kalian belum pernah gunakan. Oke, kita lihat di sini resepnya. Resipe salep 24 Rp 420 gram, yang artinya dibuat baru. Jadi salep 24-nya itu harus dibuat baru sebanyak 20 gram. Kontin mengandung etiol 5%. Jadi 20 gram ini sudah mengandung etiol sebanyak 5%. Niske dasikna usus cognitus. Campur dan beri tanda aturan pakai untuk pemakaian diketahui. Pro untuk Kastia 12 tahun. Oke. Untuk menulis jurnal terlebih dahulu yang kita lihat adalah kelengkapan resepnya. Untuk kali ini kelengkapan resepnya hanya paraf dokter yang tidak ada. Lanjut. Kemudian di salep 24, bagaimana kita mau tahu formula salep 24 itu apa saja? Salep 24 ada di buku Formularium Nasional di halaman 13. Itu adalah tiap 10 gram mengandung asam salisilikum 200 mg, sulfur 400 mg, dan vaselin album at 10 gram. Oke. Di sini mari kita lihat PPO-nya. Asam salisilat. Asam salisilat yang diminta di Fornas 200 mg, tapi tiap 10 gram. Padahal di resepnya dimintanya adalah 20 gram. Diminta di resepnya 20 gram, sedangkan berdasarkan resep standarnya 10 gram. Jadi 20 per 10 dikali 200 mg yang ada di resep standar sama dengan 400 mg sama dengan 0,4 gram. Kedua, sulfur. Di resep standar tidak tertulis apa-apa sulfur, maka jika tidak tertulis apa-apa, maka sulfurnya adalah sulfur precipitatum. Jika kalian tahu, sulfur itu ada 3 macam, yaitu sulfur sublimatum, sulfur depuratum, dan sulfur precipitatum. Saya ulangi lagi, jika sulfur tidak tertulis apa-apa, maka sulfurnya adalah sulfur PP atau sulfur precipitatum. Oke, sama dengan berapa? 20 per 10 juga. 20 dari yang diminta di resep, 10-nya adalah yang ada di resep standar dikali 400 mg yang ada di resep standar sama dengan 800 mg sama dengan 0,8 gram. Berikutnya, di sini ada etiol. Etiol ditulis di sini adalah kontin. Salep 24 kontin mengandung etiol. Jadi di dalam salep 24 20 gram itu mengandung etiol sebanyak 5%. Jadi kita hitung etiolnya adalah 5 per 100 dikali 20 sama dengan 1 gram. Berikutnya vaselin album. Vaselin album yang diminta di resepnya 20 gram per 10 gram yang ada di resep standar dikali 10 gram yang ada di resep standar sama dengan 20. Coret-coret tinggal 20. Karena ada at-nya, vaselin album tertulis di sini at. At, maka kita dikurangi. 20 dikurangi 0,4 asam salisilat, dikurangi sulfur 0,8 dan dikurangi etiol 1 gram. Totalnya adalah 2,2. 20 dikurangi 2,2 adalah 17,8 gram. Sampai sini paham? Saya ulangi lagi ya. PPO asam salisilat 20-nya berasal dari yang diminta di resep per 10 gram dari resep standar dikali 200 mg yang ada di resep standar sama dengan 400 mg. Sulfur PP adalah sulfur jika tidak tertulis apa-apa, sulfur precipitatum. Sama dengan 20 dari resep yang diminta per 10 dari resep standar dikali 400 mg sama dengan 0,8 gram. Etiol 5 per 100 dikali
20 sama dengan 1. Vaselin album 20 yang diminta resepnya per 10 dari resep standar dikali 10 yang ada di resep standar sama dengan 20. Karena ada atnya maka dikurangi dengan bahan-bahan obat yang lain, yaitu dikurangi bahan obat asam salisilat, dikurangi bahan sulfur, dan dikurangi etiol. Lanjut, di teknik pembuatan. Teknik pembuatan salep seperti biasa cukup mudah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang bahan-bahan obat. Untuk asam salisilat, tambahkan etanol 96%, 3 tetes, gerus sampai larut, tambahkan vaselin album secukupnya. Gerus sampai homogen, sisihkan, masak 1. Dalam mortir berikutnya, masukkan sulfur PP, gerus halus, tambahkan vaselin album secukupnya, gerus ad homogen, tambahkan M1, gerus ad homogen, tambahkan sisa vaselin, gerus ad homogen, kemudian tambahkan etiol, gerus ad homogen, masukkan ke dalam wadah, beri etiket dan label, serahkan. Saya ingatkan kembali, kalau salep untuk teknik pembuatan itu harus mengacu pada peraturan salep. Oke, untuk asam salisilat adalah termasuk peraturan salep ke-1 dan sulfur PP termasuk peraturan salep ke-3. Peraturan salep ke-1 harus kamu ingat apa bunyinya adalah zat-zat yang larut dengan minyak lemak akan dilarutkan dengan minyak lemaknya. Kemudian untuk peraturan salep ke-3 itu adalah sulfur PP, bunyinya adalah untuk zat-zat zat-zat digerus halus terlebih dahulu baru ditambahkan dengan minyak lemaknya. Jadi masing-masing bahan obat itu untuk dalam pembuatan salep harus mengacu pada peraturan salep. Oke, saya ingatkan kembali bahan obat yang dimasukkan terakhir pada pembuatan salep, yaitu ada air, gliserin, etiol, minyak asiri, atau damar. Oke, berarti kalau ada di dalam resep ada etiol, berarti harus dimasukkan terakhir. Jadi ingat-ingat bahan obat yang dimasukkan terakhir ada air, gliserin, etiol, minyak asiri, dan damar. Oke, sampai di sini materi responsinya. Semoga materinya jelas buat kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.